Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala nikmat hidayahnya, karunia-Nya, kita bisa bertemu Bapak dan Ibu. Kali ini kita bisa terus silaturahim, bisa menimba. Salawat dan salam kita aturkan kepada besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa selalu meridhoi apa yang kita laksanakan dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita kali ini. Bapak dan Ibu, rekan-rekan kita di kelas, rekan-rekan guru, mungkin ada yang pernah Bapak Ibu dengarkan ya. Ketika pembelajaran di kelas disupervisi dengan tidak disupervisi. Beda, begitu ya. Pernahkah mendengar seperti itu, Bapak dan Ibu? Ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menyiapkan supervisi akademik agar apa yang direncanakan dalam persiapan pelajaran bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan perencanaannya. Bersama saya, Listiawati, pengawas sekolah. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi ya, ketika pembelajaran disupervisi, Bapak dan Ibu guru ada yang memiliki anggapan bahwa ketika hasil supervisinya bagus atau tidak bagus, maka berpengaruh kepada nilai atau kinerja berupa yang diteruskan menjadi angka kredit ya bagi guru. Apakah demikian? Ya. Apakah supervisi akademik untuk menilai kinerja guru? Ya, kemudian Bapak dan Ibu, Bapak Ibu rekan-rekan kita yang sedang mengajar saat disupervisi dengan yang tidak disupervisi beda, begitu ya. Pernahkah seperti itu? Apakah Bapak dan Ibu nyaman mengajar ketika disupervisi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak dan Ibu, kita akan uraikan sebentar untuk ke depan ini bagaimana tentang supervisi dan bagaimana menyiapkannya agar Bapak dan Ibu semua guru-guru bisa siap dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Seluruh siswa atau peserta didik kita nyaman dan senang dalam pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita kenali supervisi akademik itu apa kegiatannya, kita kenali dulu bagaimana melaksanakan supervisi akademik dari tujuan. Nah, apa tujuan dari supervisi akademik? Baik, Bapak dan Ibu, ini yang baris paling kiri ini ya. Saya rangkum dalam 3 kalimat. Supervisi akademik itu bertujuan yang pertama untuk mendorong Bapak Ibu guru meningkatkan kompetensinya, ya, melaksanakan tugas dengan lebih baik, yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan, dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh atau komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ya, ya saya tuliskan merah ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika disupervisi maka tujuannya salah satunya adalah meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru ya. Baik itu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi maupun profesional. Baik, tujuan yang kedua dilaksanakan supervisi yaitu membantu Bapak Ibu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang berkualitas. Baik Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengajar itu ada refleksi atau semacam apa ya, refleksi itu penilaian diri kita ya, evaluasi bagaimana kita mengajar. Nah, supervisi ini menjadi salah satu yang bisa digunakan untuk itu sehingga ketika
pembelajaran yang kita laksanakan sudah bagus, tinggal kita kembangkan. Ketika ada yang perlu diperbaiki, nah disinilah bagaimana kemampuan kita sebagai guru untuk bisa diasah, ya, untuk ditingkatkan sehingga bisa memberikan fasilitasi yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau peserta didik. Nah, baik. Tujuan yang ketiga dari supervisi akademik yaitu memeriksa atau memastikan proses pembelajaran sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan. Nah, berarti di sini Bapak dan Ibu guru, ketika proses pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan akan dicapai pada saat itu, berarti pembelajaran Bapak dan Ibu sudah berhasil. Nah, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang melaksanakan supervisi atau mungkin Bapak dan Ibu pengawas berkenan mendampingi di sana bersama-sama dengan Bapak Ibu kepala sekolah, ya, akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru tujuan belajarnya sudah tercapai sesuai dengan perencanaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk memastikan. Jadi perlunya rekan yang mendampingi untuk memastikan ini. Nah, siapa itu? Bapak dan Ibu supervisor ya, supervisor ya, baik yang melaksanakan supervisi. Jadi Bapak dan Ibu, apakah di sini tujuan supervisi akademik ada yang menyebutkan untuk menilai Bapak dan Ibu guru? Tidak ada ya? Berarti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu di supervisi, berarti Bapak dan Ibu yang melakukan supervisi, kepala sekolah, bisa juga didampingi oleh pengawas sekolah. Nah, tidak untuk menilai kinerja Bapak dan Ibu guru. Namun demikian, karena pembelajaran ini yang melaksanakan pembelajaran adalah Bapak Ibu guru yang memimpin, yang memfasilitasi, maka ini akan terkait dengan Bapak dan Ibu guru. Kalau Bapak dan Ibu memfasilitasinya dengan tepat, dengan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau peserta didik, maka tujuan pembelajarannya akan tercapai. Nah, di sini yang dijadikan titik perhatian adalah tujuan pembelajaran tercapai. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, kalau begitu, bagaimana untuk melaksanakan supervisi akademik? Mari kita pilih dulu pendekatan dan teknik supervisi akademik yang sesuai. Yang memilih siapa? Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sebagai supervisor dan Bapak Ibu guru yang dilakukan atau yang dilaksanakan supervisi. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kita lihat dulu yang pendekatan supervisi akademik. Nah, silakan disepakati bahwa ini pendekatannya ada langsung, ada tidak langsung, ada juga kolaboratif. Pendekatan yang langsung atau direktif itu yang bagaimana? Jika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah memberikan pengarahan langsung kepada guru. Ya, apakah dimungkinkan ini kembali kepada kesepakatan dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu Guru. Ya, pendekatan langsung. Nah, pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Jika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menggunakan media dalam mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah dalam pembelajaran. Ya. Mungkin medianya bisa dengan aplikasi, mungkin ya Pak dan Ibu ya, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan yang berikutnya adalah kolaboratif. Bapak dan Ibu, baik kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru, sesama guru bisa bekerja sama. Ini berarti kolaboratif. Baik. Pendekatan yang lainnya, misalnya ada pendekatan saintifik, pendekatan artistik, pendekatan klinik. Baik, Bapak Ibu begini ya, kok ada banyak pendekatan. Yang pendekatan langsung, tidak langsung atau kolaboratif ini yang sering ditemukan atau sering digunakan untuk secara umum ya. Namun demikian, jika memilih untuk pendekatan lain yang khusus seperti saintifik, artistik ataupun klinik bisa ya. Pendekatan yang klinik nanti akan menjadi supervisi klinis. Baik. Bapak dan Ibu, satu pendekatan tidak bisa diterapkan pada semua ataupun tujuan supervisi akademik.
Maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi satu pendekatan ini mungkin diterapkan pada Bapak Ibu guru tertentu, tapi tidak cocok juga diterapkan bagi Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Jadi tidak bisa digeneralisasi atau semuanya harus begini, harus begitu. Baik ya. Bapak dan Ibu kita lanjutkan untuk teknik supervisi. Nah, tekniknya bagaimana? Bapak dan Ibu setelah memilih pendekatan, mari kita pilih teknik supervisi yang sesuai. Teknik ada dua macam, individual atau kelompok. Ya, kembali Bapak dan Ibu, ini silakan pilih yang sesuai, silakan didiskusikan Bapak Ibu kepala sekolah sebagai supervisor dengan Bapak Ibu guru yang diskusi. Ya, teknik individual, misalnya kunjungan kelas. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah sebagai supervisor berkunjung ke kelas Bapak dan Ibu saat pembelajaran. Teknik observasi. Nah, ini melakukan pengamatan di kelas ya saat pembelajaran. Kemudian pertemuan individual. Nah, ini Bapak dan Ibu bertemu antara supervisor dan yang disupervisi. Kemudian kunjungan antar kelas bisa antar kelas atau bisa juga dengan teknik menilai diri sendiri. Bapak dan Ibu yang menilai diri sendiri ya. Ini teknik individual. Baik, teknik kelompok ditujukan pada dua atau lebih guru yang diduga berdasarkan analisis kebutuhan yang memiliki masalah atau kelemahan sama. Jadi begini, misalnya Bapak dan Ibu guru itu lemah dalam hal mengelola kelas untuk diskusi. Nah, Bapak atau Ibu B juga memiliki kelemahan yang sama. Nah, ini bisa, maka supervisinya secara berkelompok, tekniknya berkelompok. Karena apa? Karena uh, ketemuan atau masalah yang dialami Bapak Ibu guru A dan B tadi sama. Kalau permasalahannya berbeda, maka tidak bisa dijadikan satu kelompok karena nanti akan pembahasannya akan berbeda. Baik, kita lanjutkan dari supervisi akademik, maka akan dilakukan umpan balik. Nah, kita kenali dulu Bapak dan Ibu. Umpan balik dari data yang didapatkan dari hasil supervisi akademik. Umpan baliknya macamnya ada verbal, ada juga non-verbal. Verbal itu menggunakan lisan. Jadi, pemberian komentar hasil pengamatan proses pembelajaran secara langsung atau tidak langsung, bisa berdialog, bisa wawancara, bisa rapat, bisa pidato, bisa diskusi. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Ibu supervisor kepada Bapak Ibu yang disupervisi secara lisan, baik langsung disampaikan di depan Bapak dan Ibu atau menggunakan media. Misalnya telepon, apa WhatsApp, atau mungkin dengan meeting, Zoom, atau Google Meet, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, nah ini ketika diberikan masukan, ini tujuannya bukan untuk menggarisbawahi kekurangan Bapak dan Ibu, tapi masukan ini diharapkan menjadi refleksi bagi Bapak dan Ibu agar nantinya pembelajaran selanjutnya menjadi lebih berkembang. Jadi yang ditemukan sebelumnya, teman-teman itu akan menjadi tereliminasi. Ya, atau tidak ada, atau hilang, atau paling tidak berkurang Bapak dan Ibu, sehingga pelajaran menjadi lebih bermakna. Baik, umpan balik yang kedua dengan cara nonverbal atau tertulis. Nah, pemberian komentar hasil pengamatan proses pembelajaran secara tertulis, misalnya menyurat atau mungkin dengan SMS atau chatting ya. Kemudian bisa di email, bisa menggunakan foto pembelajaran. Silakan ya, Bapak dan Ibu, ini yang nyaman dan sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu yang mensupervisi ataupun yang disupervisi dan kondisi sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum melaksanakan supervisi, kita tengok juga prinsip-prinsip selama supervisi akademik. Sehingga Bapak dan Ibu ketika sudah mengenali ini, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang melakukan supervisi, maka akan berpegang teguh pada prinsip ini. Ya, sehingga semuanya nyaman. Bapak dan Ibu yang disupervisi juga akan lebih percaya diri. Mengapa? Inilah prinsip dari supervisi. Jadi tidak akan
kemana-mana. Apakah ada penilaian di sini? Kita tengok ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, supervisi akademik itu sifatnya praktis. Ya, yang pertama, prinsip yang pertama praktis, mudah dikerjakan ya, sesuai dengan kondisi. Ya. Kalau misalkan bisa tatap langsung, silakan. Tidak bisa, silakan gunakan media. Sistematis, sesuai perencanaan program dan tujuan belajar. Sesuai dengan perencanaan FPP-nya, misalkan. Kemudian tujuannya bagaimana dan seterusnya. Sistematis. Objektif. Jadi masukannya sesuai dengan aspek yang ada di instrumen, tidak keluar dari instrumen. Realistis sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berarti yang disampaikan data hasil pengamatan, bukan berdasarkan opini atau pendapat. Realistis. Baik. Kalau nanti memberikan masukan berbeda lagi Bapak dan Ibu ya. Masukan di sana ada temuannya apa, kemudian bagaimana baiknya itu masukan, tapi datanya tetap harus realistis ya. Baik. Antisipatif, mampu menghadapi masalah yang mungkin terjadi. Nah, ketika ada permasalahan, biar tidak nanti ke depannya terulang kembali permasalahan, maka permasalahan itu harus dihentikan. Nah, itu nanti akan ada rekomendasi atau masukan. Atau ada kemungkinan kalau ini diteruskan, besoknya kalau pelajaran yang lainnya bisa, pertemuan selanjutnya bisa ada permasalahan. Nah, itu maka sebelum ada permasalahan bisa dicegah. Bagaimana? Antisipatif ya. Antisipatif itu dicegah. Konstruktif, mengembangkan kreativitas dan inovasi proses pembelajaran. Konstruktif itu membangun. Jadi memberikan masukan agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi, dibangun apa saja yang bisa dibangun dari kompetensi Bapak dan Guru. Baik, kooperatif, kerjasama yang baik antara Bapak dan Ibu supervisor, kepala sekolah, dan Bapak Ibu yang disupervisi, Bapak Ibu guru. Ya, ada kerjasama yang baik. Baik kekeluargaan, saling asah, saling asuh, kemudian saling asih ya dalam mengembangkan pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada ikatan batin yang positif ya ketika supervisi itu bukan bukan istilahnya ada jarak bukan ya, tapi saling terkait dalam hati masing-masing bahwa ini suatu kebutuhan bersama untuk menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Demokratis, kepala sekolah tidak mendominasi pelaksanaan supervisi. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah atau supervisor, ketika ada supervisi, jadi ada di sana ada letak yang kesejajaran baik yang supervisi maupun yang melakukan supervisi, tidak dominasi oleh yang menyupervisi ya. Baik, aktif baik yang disupervisi maupun yang menyupervisi sama-sama aktif berpartisipasi. Yang pada itu jadi tidak saling menunggu, tapi semuanya aktifnya. Kan intinya untuk peningkatan. Bagaimana pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah baik, berarti dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Kalau ada yang belum baik, berarti biasanya menjadi baik lagi. Ya. Baik, humanis. Ada hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, ya, antusias, dan humor. Istilahnya tidak tegang Bapak dan Ibu ya. Jadi memanusiakan manusia Bapak dan Ibu senyamannya Bapak dan Ibu yang disupervisi. Bapak dan Ibu yang melakukan supervisi silahkan masing-masing Bapak dan Ibu punya karakteristik masing-masing silahkan disesuaikan. Ya, baik. Berkesinambungan. Supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Maksudnya apa? Jadi sebaiknya satu semester itu satu kali supervisi. Semester depan berarti ada supervisi lagi. Terus, jadi nanti Bapak dan Ibu semakin sering dilakukan supervisi, maka diharapkan Bapak dan Ibu mendapatkan penyempurnaan dalam pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu ya, berarti kira-kira supervisi akademik ini diperlukan atau tidak bagi Bapak dan Ibu? Iya. Jadi ketika seperti ini, oh iya berarti saya perlu ya semacam cermin untuk melihat diri saya, bagaimana mengajar saya apakah sudah sesuai seharusnya. Ya, adalah namanya supervisi akademik. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita
lihat pelaksanaan supervisi, tahapan melaksanakan supervisi ya. Jadi ketika sudah mengenali bagaimana pendekatannya, tekniknya, umpan baliknya, nah kemudian prinsip-prinsip dalam supervisi, kita akan mulai supervisi. Nah, supervisi akademik bagi Bapak dan Ibu, yang pertama ini secara umum Bapak dan Ibu ya, uh, ada beberapa sumber yang bermacam-macam, tapi secara umum seperti ini. Yang pertama adalah tahapan perencanaan supervisi akademik, yang kedua tahapan pelaksanaan pembelajaran, kemudian yang ketiga tahap evaluasi dan analisis hasil supervisi akademik, kemudian yang keempat tahap umpan balik supervisi akademik. Kita mulai dari yang pertama, tahapan perencanaan supervisi akademik. Jadi sebelum dilaksanakan supervisi akademik, maka direncanakan dulu. Menentukan tujuan yang sesuai datanya apa, data supervisi akademik sebelum. Jadi Bapak Ibu perlu memiliki data dulu sebelumnya. Ya. Membuat jadwal. Nah, siapa yang buat jadwal? Bapak dan Ibu kepala sekolah. Boleh dibantu oleh tim di sekolah, tim pengembang sekolah. Boleh membantu membuat jadwal. Tentu saja ini diinformasikan kepada Bapak dan Ibu guru yang akan disupervisi. Kesepakatannya sudah dibuat jadwal, tapi kalau misalkan ada yang mungkin saat itu tidak bisa, ya silakan bisa digeser ya. Jadi ada kenyamanan. Lanjut, menentukan pendekatan dan teknik. Tadi sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu ya, sesuai data identifikasi pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan langsung atau tidak, dan teknik kunjungan kelas atau yang silakan disampaikan ya. Kemudian memilih instrumen. Instrumen yang mau digunakan yang bagaimana? Bapak dan Ibu, instrumen supervisi silakan dikembangkan oleh sekolah ya. Yang jelas kita berpedoman kepada standar yang berlaku pada saat itu ya. Kalau standar proses ya, misalkan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang terbaru misalnya. Kalau sebelumnya dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya waktu itu. Nah sekarang sudah ada yang baru, silakan ikuti yang terbaru. Baik, instrumennya terintegrasi Ibu ya, itu untuk tahapan persiapan. Jadi instrumennya boleh disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang akan disupervisi. Formnya ya, belangko kosongnya. Baik, biar menjadi ancer-ancer atau apa ya, dasar ya bagaimana Bapak Ibu guru akan melakukan supervisi ya, biar lebih nyaman, lebih tenang begitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Tahapan kedua, pelaksanaan pembelajaran sekaligus ini adalah observasi dari supervisi. Melakukan telaah perangkat administrasi pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, pelaksanaan supervisi itu bukan hanya pada saat di kelas, tapi sebelum di kelas, Bapak dan Ibu supervisor, kepala sekolah itu membaca, menelaah perangkat administrasi Bapak Ibu guru. Ya, baik, ini misalnya perangkat administrasi itu apa? Program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kalender pendidikan, kriteria ketuntasan mengajar kalau yang kurikulum 2013 ya, kalau yang sekarang kurikulum Merdeka, KKTP ya. Kemudian jadwal atau agenda masing-masing Bapak dan Ibu guru, daftar nilai, daftar hadir, buku pedoman guru, buku teks pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, kepala sekolah sebagai supervisor melihat atau meneliti ini terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Ya, ini termasuk dalam tahapan pelaksanaan supervisi. Baik. Kemudian menelaah RPP. Jadi RPP-nya ditelaah. Baik, selanjutnya memilih instrumen supervisi. Memilih. Kalau tadi pada tahap persiapan itu menyiapkan, sekarang tinggal dipilih mana ya. Nah, pelaksanaan pembelajaran, refleksi pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. Ya, baik. Melaksanakan pengamatan pembelajaran setelah menelaah RPP dan lain-lain tadi, kemudian melaksanakan pengamatan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu bisa punya kelas ya, tadi tergantung tekniknya Bapak Ibu ya. Langsung, tidak langsung silahkan ya, disesuaikan. Kemudian melakukan refleksi hasil pengamatan pembelajaran. Jadi setelah pengamatan di kelas, Bapak, Ibu, supervisor dan yang disupervisi berkumpul melaksanakan refleksi. Baik.
Kemudian melaksanakan supervisi penilaian hasil belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, kadang-kala suka terlewat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah ARPP-nya dan layanan perangkat tadi, kemudian dilaksanakan pengamatan di kelas, kemudian ada refleksi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu supervisornya melakukan supervisi terhadap penilaian hasil belajar. Jadi itu masih satu rangkaian pelaksanaan dari supervisi akademik pembelajaran ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya cetakkan di tulisan yang hijau. Ada kunjungan kelas juga di sana, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, menilai diri sendiri ini untuk yang tahapan pengamatan. Ya, kita ingat sedikit tadi ya. Baik, jadi pelaksanaan supervisi tidak hanya di kelas saja, tapi juga sampai ke supervisi penilaian hasil belajar. Baik, tahapan selanjutnya yaitu evaluasi dan analisis hasil supervisi akademik. Data hasil telaah RPP, hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran, dan data penilaian pembelajaran, Bapak dan Ibu, setelah sebagai supervisor dikumpulkan, kemudian dianalisis hasilnya. Baik, untuk memahami temuan, mengubah perilaku, dan praktik sesuai panduan. Nah, digunakan untuk apa? Memahami temuan. Oh, ternyata datanya seperti ini. Berarti sebagian besar guru-guru di sekolah saya, ini kalau Bapak Ibu kelas sekolah sebagai supervisor ya, ternyata sudah bagus yang ini, yang belum bagus ini yang sedang. Nah, Bapak Ibu punya data ya. Itu berarti masuknya ke temuan. Mengubah perilaku. Nah, misalnya ternyata temuan tadi misalnya Bapak dan Ibu, contoh ya, ini contoh Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu guru itu ketika pendahuluan pembelajaran langsung ke materi, tidak menggunakan persepsi, tidak ada motivasi dan seterusnya, ya langsung ke materi. Jika sebagian besar ditemukan begitu, berarti Bapak dan Ibu ingin dong mengubah pembelajaran menjadi lebih nyaman lagi, ada persepsi sebelum materi yang inti. Nah, Bapak dan Ibu silakan diberikan uh, rekomendasi sehingga ke depannya Bapak dan Ibu guru perilaku dalam pembelajaran dimulai dulu dengan pendahuluan, dengan persepsi dan lain-lain sebelum materi inti, baik atau kegiatan inti. Kemudian praktik sesuai panduan. Nah, ini juga sama Bapak dan Ibu ya, bagaimana mempraktikkan pembelajaran sesuai dengan panduan. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian evaluasi untuk memberikan penguatan dan kesempatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika Bapak dan Ibu guru tadi misalnya contohnya ketika ditemukan banyak guru yang belum membiasakan pembukaan dengan pendahuluan dengan konsepsi, nah Bapak dan Ibu berarti di sini, oh barangkali guru-guru saya, nah itu Bapak dan Ibu memberikan rekomendasi, ya, belum memahami tentang sintaks dalam model pembelajaran atau belum memahami aneka ragam variasi model pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu bisa di sekolah atau mungkin melalui komunitas belajar di luar sekolah bisa melaksanakan pengembangan profesi berkelanjutan, misalkan workshop tentang model pembelajaran. Baik, metode verbal ataupun non verbal. Jadi kalau untuk evaluasi ini bisa verbal dengan kata-kata lisan ataupun non verbal bisa menggunakan ditulis atau mungkin dengan gambar jika terpaksa pada Ibu ya. Tapi kalau misalkan cukup dengan verbal silahkan ya sesuaikan dengan Bapak dan Ibu karakteristik masing-masing. Baik. Selanjutnya tahap yang keempat, umpan balik. Nah, umpan balik dari supervisi akademik ini adalah Bapak dan Ibu kepala sekolah jika mau dibantu atau di apa ya dibantu ya jelas dibantu oleh tim ya untuk menyusun rencana tindak lanjut dari supervisi akademik. Ya. Tadi yang sudah menjadi temuan kekurangan berarti bisa bagaimana untuk besok mengurangi supaya bisa dibersihkan kekurangannya. Ya, eliminir ya. Atau kalau sudah bagus berarti bagaimana pengembangan dan inovasi. Nah, baik rencana tindak lanjut. Kalau misalkan tadi ada PKB yang berupa workshop itu berarti apa? Oh, itu nanti berarti rencana tindak lanjutnya. Kalau yang di tahapan
evaluasi itu memberikan penguatan. Oh, berarti Bapak dan Ibu perlu untuk workshop model pembelajaran. Nah, gitu. Baru dikuatkan Bapak dan Ibu ya. Nanti pelaksanaannya ada pada RTL atau rencana tindak lanjut. Baik. Dampak yang diharapkan dari RTL itu apa? Bapak dan Ibu silakan susun ya. Kemudian outcome, dampak atau outcome dari supervisi akademik. Ya, silakan tentukan Bapak dan Ibu berdasarkan temuan, boleh diberikan rekomendasi dan dampak yang diharapkan. Kemudian menyusun laporan yang lengkap. Laporan Bapak dan Ibu, berarti laporannya ada banyak ya Bapak dan Ibu ya. Ada laporan pelaksanaan supervisi, ada laporan evaluasi, ya, dan analisis tadi. Ada laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut. Jadi kalau tindak lanjutnya sudah rencananya tadi, rencana dari tindak lanjut sudah dilaksanakan, hasil pelaksanaan juga dilaporkan. Jadi laporan perencanaan dari tindak lanjut. Laporan pelaksanaan tindak lanjut. Jadi laporannya ada berapa? Baik, Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pengawas pembina sekolah tersebut bisa melaksanakan pembinaan atau pemantapan instrumen supak terhadap Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih efektif. Nah, ini bisa dimasukkan dalam RTL sekaligus ya, sesuai dengan temuan dalam supervisi. Baik, Bapak dan Ibu, ini juga bisa seperti ini. Dokumen supervisi akademik tadi kan ada laporan ya, dari sini Bapak dan Ibu ya. Dokumen itu apa? Silakan Bapak dan Ibu, bukan berarti dokumen harus di print Bapak dan Ibu ya atau dicetak. Silakan sesuaikan dengan kondisi sekolah. Mungkin ada yang paperless ya, tidak dicetak silakan. Ada yang mau dicetak silakan ya. Dokumennya dari perencanaan supervisi akademik ada dokumen program. Jadi tadi kan merencanakan tadi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian rencana dalam bentuk apa? Program supervisi akademik. Baik. Disahkan ya Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu pengawas mengetahui ya. Dokumen instrumen supervisi akademik. Nah, tergantung dari supervisinya tadi ya. Ada perangkat pembelajaran, kemudian ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, ada penilaian hasil pembelajaran. Jadi instrumennya berbeda. Ada yang di kemudian ada dokumen lainnya yang jika diperlukan. Bapak dan Ibu, untuk dokumen ini isinya ya untuk yang instrumen ini menyesuaikan Bapak dan Ibu. Baik. Kemudian pada saat pelaksanaan ke bawah dulu ya. Pelaksanaan supervisi akademik dokumennya ada apa saja? Instrumen tadi yang disiapkan di sini ini formnya. Nah, yang di sini instrumennya sudah diisi pada saat supervisi ya. Baik yang sudah terisi sesuai dengan hasil observasi kunjungan kelas atau pertemuan individu atau kunjungan kelas atau menilai diri sendiri. Jadi instrumen yang formnya ada di perencanaan sudah diisi ada di pada bagian pelaksanaan diarsipkan, dokumentasikan. Kemudian dokumen resume data hasil supervisi akademik dibuat rekapnya atau resume ya Bapak Ibu ya. Oh yang Bapak Ibu A misalnya yang supervisi administrasi atau perangkat pembelajaran skornya sekian, perencanaannya skor sekian, pelaksanaan skornya sekian, penilaian hasil pembelajaran skornya sekian dan seterusnya dibuat rekap. Kemudian dokumen pelaporan supervisi akademik dilaporkan Bapak dan Ibu hasilnya tadi laporan pelaksanaan supervisi. Baik. Kemudian lampiran dokumentasi dari dokumentasi bisa foto, bisa video, Bapak dan Ibu daftar hadir ya. Bapak dan Ibu mungkin bisa dibiasakan juga ada berita acara ya. Di sana untuk supervisi. Bapak dan Ibu berita acara bagaimana? Seperti halnya kalau Bapak dan Ibu di sekolah itu ada ujian sekolah ya, berita acara kan per ruang ya, per ruang per mata pelajaran. Jadi supervisi akademik demikian juga ya. Jika dibuat berita acara maka per guru per kegiatan ya. Seperti halnya kalau ujian sekolah itu ya per mata pelajaran per ruang, bukan dijadikan satu-satu sekolah mata pelajaran ini sekian, bukan begitu ya, bukan kolektif tapi per saat itu per tempat itu. Baik. Evaluasi dan analisis hasil supervisi akademik dokumennya. Dokumen analisis data hasil supervisi akademik. Jadi data yang sudah ada di rekap tadi dianalisis. Oh, ternyata temuan ini, maka penyebabnya ini. Begitu. Dan seterusnya.
Dokumen evaluasi hasil supervisi akademik. Kalau yang di sini baru dianalisis penyebabnya ini sekarang evaluasi. Berarti kalau seperti ini kendala utamanya misalnya ternyata karena eh, LCD proyektor di sekolah itu jumlahnya terbatas hanya satu sehingga guru-guru tidak bisa menggunakan seluruh kelas sementara gurunya siap menggunakan PowerPoint dan ini diperlukan untuk visualisasi pembelajaran. Nah, baru nanti untuk selanjutnya ke tahap selanjutnya. Nah, itu baru masih sebatas di evaluasinya. Dokumen laporan evaluasi supervisi akademik. Jadi hasilnya tadi didokumentasikan. Bapak dan Ibu mau menggunakan model matriks atau bentuknya tabel, begitu silahkan. Menggunakan kalimat silahkan mana yang nyaman. Bapak dan Ibu cuma banyak yang digunakan menggunakan tabel, gitu ya lebih mudah dibaca, gitu ya. Tapi silahkan kembali pada Bapak. Umpan balik dan tindak lanjut supervisi akademik, baik dokumennya ada dokumen umpan balik supervisi, rencana tindak lanjut. Tadi ya misalnya ternyata kurang, jadi diperlukan LCD proyektor. Nah, berarti rencana tindak lanjutnya apa? Pembelian LCD proyektor. Nah, depannya dimasukkan ke dalam RTL sekolah. Nah, baik ini RTL ya. Tahun kapan? Nah, sesuaikan dengan anggaran sekolah yang contoh yang di Bapak dan Ibu ya. Baik, dokumen laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut supervisi akademik. Jadi ada laporan untuk uh, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan atau pelaksanaan supervisi akademiknya. Tindak lanjut supervisi akademik yang sudah dilaksanakan, misalnya tadi pembelian LCD proyektor, menyelenggarakan workshop ini karena modul pembelajaran, karena ternyata guru-guru belum, tadi awalnya ya, belum temuannya apa, belum menguasai uh, pembelajaran pada saat kegiatan itu langsung kegiatan inti, tidak pakai pendahuluan, tidak menggunakan persepsi misalnya ya. Nah, itu tidak lanjut dibuat laporannya, laporan pelaksanaan dari tindak lanjut supervisi yang sudah dilakukan. Oh, sudah dibelikan LCD proyektor satu, harganya sekian, silahkan. Gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, tadi dokumennya. Sekarang ini untuk mengingat Bapak dan Ibu ya. Jadi, ketika pelaksanaan supervisi akademik yang kita ingat ini ya, tadi ya, perangkat administrasi pembelajaran ini, tadi ya, sudah apa saja ada protokol ya dan sebagainya dan pelaksanaan pembelajaran perencanaan dulu ada RPP Bapak dan Ibu. RPP yang digunakan yang menggunakan 3 komponen atau 13 komponen disesuaikan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau saya surat edaran bisa 3 komponen, kalau yang sesuai dengan 13 komponen disesuaikan. Yang jelas ada kesamaan semuanya sama bahwa tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran harus terkait, harus nyambung ya Bapak dan Ibu. Jadi eh, ketika menuliskan RPP, maka tujuan pembelajaran, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, kemudian penilaiannya dilaksanakan sesuai tujuannya. Jadi semuanya nyambung ya. Penilaiannya tidak jauh dari tujuan, jangan sampai penilaian dituliskan sementara tujuannya tidak ada. Nah, itu tidak nyambung. Bapak dan Ibu ya di sini ya. Yang pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan tadi observasi pelajaran dan lain ya. Kemudian ada kunjungan kelas dan sebagainya tadi ya, Mbak Dewi ya. Supervisi penilaian hasil pembelajaran itu bisa berupa sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, kemudian ada juga analisis dan evaluasi hasil penilaian, Bapak dan Ibu ya. Dianalisis ketuntasannya, ada analisis butir soal. Nah, Bapak dan Ibu sampai ke sana ya untuk supervisi akademik. Kemudian tindak lanjut hasil dari penilaian tadi sebentar. Tadi yang ini penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan ini ada data, kemudian dia analisis, ada analisis ketuntasan. Oh, siswa ya atau peserta didik yang tuntas sekian kan di kelas itu. Ya, yang belum tuntas sekian. Evaluasinya, oh penyebabnya ini. Tindak lanjut hasil penilaian tadi bisa berupa remedial ataupun pengayaan remedial bagi yang belum tuntas maka diberikan remedial. Bapak dan Ibu guru wajib memberikan remedial kepada siswa atau peserta didik yang belum tuntas. Ya, bagi yang sudah tuntas Bapak dan Ibu boleh memberikan pengayaan. Baik, kemudian pelaporan dari hasil penilaian hasil belajar. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh instrumen supervisi akademik.
hanya contoh kepada Ibu ya, silahkan dikembangkan, boleh dimodifikasi. Ini juga eh, saling memodifikasi kepada Ibu ya, silahkan ya. Contoh untuk yang perangkat administrasi, apa saja diuraikan, kemudian supervisi akademik perencanaannya, RPP ya, telah RPP. Nah, silakan Bapak dan Ibu di sini tengahnya silakan intinya sesuaikan dengan telah RPP. Nah, ya. Baik, di bawahnya Bapak dan Ibu yang sebelah kanan ini kalau untuk dokumen pengawas mau melihat supervisi, melihat di sini pengawas ya, jadi mengetahui kelas. Kalau kalau yang sekolah maka kop di sini adalah kop sekolah masing-masing, yang atasnya, kemudian bawahnya yang kanannya adalah yang mensupervisi adalah Bapak dan Ibu kepala sekolah. Yang tengah adalah yang dinilai, sebelah kiri adalah mengetahui pengawas. Ini untuk dokumen sekolah. Baik, instrumen selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran tadi ya Bapak dan Ibu ya, di sini Bapak dan Ibu yang perlu digarisbawahi bahwa sesuai dengan RPP dan di sana ada pembelajaran yang bermakna. Yang bermakna itu siswa atau peserta didik senang, nyaman belajar. Jadi makanya di sini juga ditengok bagaimana lingkungan belajarnya, media belajarnya menggunakan apa, ya, bagaimana teknologi informasi komunikasi yang digunakan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu ada efek nurturan atau pesan ya, pesan positif karakter di sana dan seterusnya. Baik, kemudian supervisi penilaian hasil pembelajaran tadi Bapak Ibu ya ada sikap, keterampilan, dan jangan lupa Bapak dan Ibu nanti diteruskan dengan ada analisis ketuntasan, analisis butir soal, kemudian ada program remedial dan pengajaran. Baik, Bapak dan Ibu silahkan dimodifikasi. Nah, ketika sudah punya data, Bapak dan Ibu bisa dibantu oleh tim sekolah, tim kembang sekolah, bisa melaksanakan uh, rekapitulasi, ya, datanya dikumpulkan, kemudian silahkan dijadikan satu kelompok ya bagi yang perangkat pembelajaran, diambil data ya, Bapak dan Ibu ini contoh ya. Oh, yang nilainya ini misalkan rentang ada dibagi 3 rentang Bapak dan Ibu ya, yang bagus, nah, bagus ini. Kemudian yang sedang, kemudian yang cukup, silahkan ya Bapak dan Ibu. Rentang ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu kepala sekolah dalam menyusun tindak lanjut ke depannya. Oh, bagi rekan-rekan yang rentangnya dari posisi yang sangat bagus, berarti tinggal pengembangan untuk inovasi pembelajaran, ya, untuk pengembangan sekolah. Ya. Baik, kalau banyak yang di rentang yang rendah atau yang cukup di sini, maka Bapak dan Ibu kepala sekolah berarti nantinya menyusun tindak lanjut untuk bagaimana mengembangkan kompetensi terkait ya dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau untuk program unggulan sekolah silakan ditengok dulu ya untuk menguasai dulu Bapak Ibu gurunya kompetensi yang kekurangan ini untuk menjadi uh, lebih menguasai ya sehingga nanti ke depannya rentangnya menjadi kondisinya baik dan sangat baik atau sangat bagus. Baik. Demikian pula untuk yang rekapitulasi untuk supervisi perencanaan pembelajaran dari komponen RPP ini, kalau ini yang komponen yang banyak badan itu ya, bukan tiga ya. Bagaimana waktunya dan seterusnya, bagaimana indikator pencapaian kompetensinya, ya, indikator pencapaian hasil belajarnya, bagaimana kompeten dan seterusnya. Ya. Baik, ini juga dibuat tentang untuk memudahkan Bapak dan Ibu melakukan nanti ke depannya tindak lanjutnya. Nah, di sini yang jelas ada 2 kolom, baik yang dari semuanya Bapak dan Ibu ya, untuk rekap ini kita simpan apa rekap ini temuannya apa saja. Berarti ini secara umum ya. Temuan misalnya temuan tadi kelemahannya ini sekian persen, kalau misalkan ada data yang lebih pakai persen ya Bapak dan Ibu ya sekian. Disusun dari yang paling banyak temuannya. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi nanti lanjut ke tindak lanjutnya. Kalau gurunya tadi, mengapa kok ceramah lagi? Karena ternyata LCD proyektornya hanya satu sekolah ya, sehingga tidak bisa dipinjam kemana-mana lagi kan hanya satu ya, satu saja kelas yang menggunakan saat itu. Jadi, nah itu misalnya temuannya apa? Mengapa ceramah lagi atau mengapa kok menggunakan yang bukan digital misalnya? Nah silakan di sini
Tapi kalau Bapak dan Ibu gurunya bisa menggambar dengan kertas, tidak ada digital, masih ada. Nah, berarti apa? Temuannya bukan karena digitalnya, tapi apa kompetensi guru untuk menguasai media pembelajaran. Jadi, mungkin mirip tapi berbeda Bapak dan Ibu ya karena masalahnya ya. Jadi rekomendasinya apa? Di sini workshop media pembelajaran. Kalau temuannya ternyata di sini Bapak Ibu gurunya PowerPoint-nya tidak menguasai, tapi juga tidak menggantikan dengan gambar atau chart dalam bentuk eh, apa tangan ya, dicoret pakai tangan dibuat oleh tangan. Baik, rekapitulasi selanjutnya untuk supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini bagaimana pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penilaian. Kemudian ada Bapak dan Ibu di sini ada juga yang tindak lanjutnya ya, nanti eh, semuanya agar terekam ya, terekam datanya di temuan, kemudian apa rekomendasinya ya oleh Bapak dan Ibu, kepala sekolah sebagai supervisor kepada Bapak Ibu guru yang disupervisi. Selanjutnya, bagaimana penilaian hasil belajar ini tadi ya. Baik, rekapnya. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu kepala sekolah juga mendapatkan gambaran, oh seperti ini, sehingga menjadi lebih jelas gambarannya. Jadi tidak kemana-mana, jadi kita fokus ya untuk supervisi. Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas ketika ada supervisi, jadi kalau perlu kita siapkan diri, minta jadwal kepada kepala sekolah. Saya siap di supervisi tanggal sekian sampai sekian, atau saya siap kapan saja, ya silahkan Bapak dan Ibu, karena sudah paham ya bahwa supervisi sebetulnya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru di kelas untuk memberikan fasilitasi pembelajaran agar siswa atau peserta didik menjadi lebih pengalaman belajarnya menjadi lebih bermakna. Untuk diingat, Bapak dan Ibu, supervisi akademik untuk perbaikan pembelajaran, bukan untuk menilai kinerja guru. Nah, kalau begitu, kinerja guru dinilai di mana? Bukan di supervisi, tapi namanya penilaian kinerja guru. Baik, Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga Bapak dan Ibu ke depannya menjadi lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan supervisi bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan semangat untuk disupervisi bagi Bapak Ibu guru seluruh. Tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.